Dalam Matius 21, Yesus mengutuk pohon ara karena ia tidak mendapati buahnya, hanya daun-daunnya saja. Matius 21 ayat 18-19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon ara melambangkan Israel menurut Hosea 9 ayatnya yang ke-10 dan Yeremia 8 ayatnya yang ke-13. Daun pohon ara mengingatkan kita tentang Adam dan Hawa yang berupaya menutupi ketelanjangan dosa mereka dengan membuat cawat dari daun pohon ara. Artinya, Yesus hanya menemukan upaya-upaya bangsa Israel yang saat itu mayoritasnya belum percaya Yesus, terutama ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, yang berusaha menutupi ketelanjangan dosa mereka melalui sejumlah ritual hukum Taurat seperti sunat, puasa, menghindari makanan haram halal, melakukan tradisi pembasuhan, mengorbankan binatang sebagai korban bakaran dan korban penghapus dosa, dan berupaya semaksimal mungkin melakukan 10 perintah hukum Taurat atau keselamatan berdasarkan perbuatan baik. Namun mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan membunuh Yesus. Yesus juga pernah berkata dalam Matius 23 ayat 37 tentang Israel, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Yesus tidak menemukan buah iman pada mereka, yaitu percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus hanya menemukan daun ara atau aktivitas agamawi mereka. Padahal Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan orang yang tidak menghasilkan buah akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 9-10 dan Lukas 13 ayat 7-9. Untuk menghasilkan buah, seseorang harus percaya kepada Kristus agar Roh Kudus berdiam dalam dirinya, dan Roh Kuduslah yang akan memampukannya berbuah, baik mengasihi Allah maupun mengasihi sesama, termasuk menghasilkan buah-buah roh.